Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam yang mulia, sementara Nabi SAW sedang tidur dan terbungkuskan dengan selimut beliau, maka Jibril AS datang dengan wahyu lainnya yang berisi perintah menyampaikan dakwah Islam. Nah, di sini sudah ada perintah untuk menyampaikan. Sebelumnya tadi belum ada perintah. Nabi SAW belum mengatakan kepada Khadijah, kau harus beriman pada saya. Belum ada. Karena masih baru ada penyampaian saja, kau adalah utusan Allah. Itu saja. Makanya Waraqah bin Naufal di sini tidak syahadat, karena dia belum ada fase perintah. Sekarang ada fase perintah. Maka turunlah pada saat itu teman-teman surah setelah Al-Alaq. Surah yang turun nomor 2 adalah surah Al-Muddathir. Dan surah Al-Muddathir adalah surah nomor 74 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 7 turun. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya berikan jawaban tentang kalau ada pertanyaan, Ustadz kenapa Al-Quran 30 juz? Surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, seterusnya 114 An-Nas. Sementara di dalam juz 29 dan juz 30, rata-rata surah-surah Makkiyah, itu turunnya di awal-awal di Mekah. Kenapa ditaruh di akhir-akhir? Siapa yang menaruhnya? Maka jawabannya adalah Nabi SAW yang menaruhnya, dan ini perintah dari Allah. Jadi kadang-kadang ada 2 ayat, 3 ayat turun, lalu Nabi mengatakan letakkan ini di surah ini nomor ayat sekian. Sampai surah Al-Quran seperti kita sekarang. Surah Al-Muddathir surah nomor 74. Di akhir surah juz 29, tapi turun di awal. Surah kedua turun setelah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa jauhi dan tinggalkan, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya sekarang sudah ada perintah loh ya. Apapun yang sekarang disampaikan oleh Jibril setelah ayat ini, sampaikan kepada orang-orang. Seperti itulah ya. Dan perintah-perintah yang agung pertama adalah agungkan Tuhanmu, maksudnya ya, kamu harus menyampaikan dan merasa mengetahui ini adalah kebenaran. Lalu selalu bersihkan pakaianmu, kata sebagian ulama adalah suci dari najis ya, bersih. Kemudian juga dikatakan perbuatan dosa, apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah disampaikan oleh Jibril nanti ini, masalah yang haram jangan lagi ada yang terjerumus dalamnya, seperti itulah. Dan dalam berdakwah, jangan pernah kamu mengharapkan, kalau kamu memberi jangan mengharapkan balasan yang besar, dan dalam berdakwah jangan pernah kamu putus asa dan harus bersabar dalam menghadapinya. Setelah itu teman-teman sekalian, wahyu turun bertubi-tubi kepada Nabi SAW. Setelah Al-Muddathir 7 ayat, turun juga Al-Muzammil. Langsung pada saat itu juga turun surah Al-Muzammil, surah nomor 73 ayat 1 sampai ayat 7 juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari berkesinambungan turun ayat pada Nabi SAW. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Hai orang yang berselimut, hai Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari. Dan ini perintah pertama sholat, dan hanya ada sholat tahajud. Belum ada sholat wajib pada saat itu, belum ada sholat 5 waktu, dan sebagian ulama mengatakan sholat ini diwajibkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW saja. Kalau ada di antara kaum mukminin nanti mau sholat seperti Ali bin Abi Thalib ikut sholat bersama Nabi SAW di Mekah, maka itu adalah hukumnya ya tidak diwajibkan bagi mereka, tapi bagi Nabi SAW wajib. Allah mengatakan bangunlah, perintah fi'lul amr, dan sholatlah di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu 1/2 atau kurangi dari 1/2 itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkara yang berat, ini akan ada banyak hukum-hukum, maka kau harus sekarang kuatkan dirimu dengan menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Sesungguhnya bangun di malam hari lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
Sesungguhnya kamu di siang hari memiliki urusan yang banyak yang kamu akan membutuhkan Al-Quran. Hari ketiga teman-teman, turun langsung surah Ad-Duha. Bertubi-tubi turun Al-Quran. Al-Muddathir, Al-Muzammil, lalu turun Ad-Duha. Ad-Duha surah nomor 93. Lengkap 11 ayat turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'amal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demi waktu matahari naik, waktu duha sudah datang, demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya Allah mengatakan waktu duha dan waktu malam aku yang menciptakannya. Ini fakta kalau aku adalah pencipta. Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad dan tidak benci padamu. Pada saat wahyu terputus 6 bulan itu Allah enggak benci padamu hai Muhammad. Ada hikmah-hikmah di situ. Dan sungguhnya hari kemudian, hari kiamat di akhirat nanti balasan lebih baik daripada sekarang permulaan di dunia. Surga lebih baik daripada dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu karunia yang hatimu akan puas. Dakwakan saja ini, kau akan diberikan kemenangan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukankah Dia Allah telah mendapatimu dalam keadaan seorang yatim hai Muhammad? Jadi Nabi SAW keadaan yatim. Ayahnya meninggal pada saat dia 6 bulan di rahim ibunya. Lalu dia melindungimu hai Muhammad. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk? Kamu tidak tahu, lalu Allah berikan petunjuk. Bukankah dia mendapatimu sebagai seseorang yang punya kekurangan, pernah ada fase kehidupan miskin, lalu dia memberikan kelebihan, kecukupan, berdagang, punya ilmu, akhirnya menikah dan seterusnya. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu melakukan sewenang-wenang. Bantu mereka karena kau juga pernah rasakan yatim itu. Dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu syiarkan. Hendaklah kamu syiarkan. Allahu alam. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian pada pagi ini. Dan insya Allah kita akan berikan kesempatan bertanya kalau masih ada waktu sesuai dengan tema apa yang sudah kita bahas. Kurang lebih garis besarnya adalah beberapa kejadian sebelum fase kenabian, kemudian fase penobatan kenabian. Dan kita akan lanjutkan insya Allah nanti malam nanti tema kita dengan beberapa orang-orang Quraisy yang bertauhid dan fase dakwah sembunyi-sembunyi Nabi SAW dan juga nanti fase dakwah terang-terangan. Tergantung keadaan waktu kalau cukup insya Allah. Ada yang punya pertanyaan silakan tapi ditulis di kertas ya. Benarkah Nabi kita tercinta SAW tidak bisa membaca? Lalu bagaimana ceritanya menurut sirah? Allah membiarkan beliau tidak bisa membaca bahkan diutus menjadi nabi. Iya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi. Al-ayah tentang ahli kitab. Ya, diajak mereka untuk beriman dan kata Allah SWT, orang-orang yang mengikuti nabiyin ummi. Nabi yang buta huruf. Dan memang Allah SWT menjadikan itu dan hikmahnya adalah terjawabkan terutama di waktu kita sekarang ya, di fase-fase mulai para orientalis muncul, orang-orang non muslim yang mulai memerangi Islam dengan tulisan dan cerita-cerita, karangan buku. Itu mereka mengatakan Muhammad itu mengarang-ngarang Al-Quran, mengambil ayat-ayat, mencomot-comot ayat dari Taurat dan Injil lalu menyusun Al-Quran. Dan ini sekarang tersebar, banyak orang orientalis mengatakan, dan Alhamdulillah terbantahkan kalau Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan ini tujuannya positif, agar tertolak semua pernyataan kalau Nabi mengarang-ngarang. Tapi bukan berarti orang tidak baca, tidak tulis itu orang bodoh, bukan. Nabi SAW orang yang sangat cerdas, gitu kan. Apalagi di masa itu memang tulis ini dan baca belum dikenal. Di masa orang-orang Mekah jarang sekali orang yang bisa membaca dan tulis gitu. Ya memang itu benar. Secara histori memang begitu dan memang ayat Al-Quran menceritakan masalah itu. Ya. Bagaimana cara membaca surah ketika zaman Nabi SAW saat sholat? Pada waktu itu Al-Quran masih dalam wahyu dan belum sempurna diturunkan. Sesuai dengan yang diturunkan saja, karena setiap turun ayat Al-Quran selalu saja Nabi SAW mengatakan letakkan ayat ini di sini, di surah ini misalnya, maka orang membacanya. Misal turun 5 ayat, dibaca 5 ayat. Kalau sudah ada disambung oleh Nabi SAW dengan wahyu yang lain, baru kemudian mereka sambung. Seperti itulah sampai lengkapnya Al-Quran, sampai lengkapnya Al-Quran.
Apakah Rasul dan para Nabi dulu dihakikat sewaktu lahir? Ini yang saya bilang tadi ya. Subhanallah. Bukan hakikat, akikah. Ya. Jadi bahaya, salah ucap salah. Ya. Akikah. Ya. Dan bolehkah seseorang di akikah? Ini selalu dihakikatkan oleh orang tuanya di umur 30 tahun karena dulu sewaktu lahir belum punya uang untuk akikah. Ya. Apa sebenarnya hubungannya sama materi kita ini? Tapi supaya ada hubungannya dihubungkan dengan Rasul dan Nabi ya. Baiklah. Intinya tanya masalah akikah kan? Kita sedang bicara masalah kelebihan Nabi SAW di Nabi dan juga proses penobatan Nabi. Itu pertanyaannya. Jangan kemana-mana dulu ya. Jadi para Nabi dan Rasul di akikah pastilah di akikah. Karena itu bagian daripada syariat Allah. Dan ada di antara syariat-syariat Allah yang tidak terhapus, ya, tidak terhapus, tapi masih berjalan gitu. Masih berjalan berlaku turun-temurun ya. Di antaranya masalah akikah ini, ya. Masalah memotong kuku ya. Masalah berjalan. Ini semua adalah dalam syariat semua nabi-nabi ada gitu. Kalau masalah orang belum akikah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau sudah lewat hari ke-7 dari masa kelahiran, ya, kalau dia bukan lupa ya, memang dia betul-betul tidak mampu, ya sudah gugur baginya kewajiban itu. Ini diantara pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak. Kalau memang dia tidak mampu, dia boleh akikah kapan saja dia mampu. Allahu a'lam. Itu pendapat. Jadi antum boleh pilih saja. Bagaimana Khadijah punya anak sedangkan usianya 40 tahun? Kenapa saya yang ditanya? Hah? La ilaha illallah. Allah yang kasih. Allah yang kasih itu. Jadi bisa saja. Sekarang bukan mustahil wanita bisa hamil umur 40 tahun, gitu kan? Tergantung kalau dia subur. Berapa jumlah keseluruhan istri Rasulullah SAW? Kalau yang Nabi SAW meninggal, pada saat meninggal, itu jumlah istri Nabi SAW, khilaf di antara ahli ulama mengatakan 9 atau sampai 11 gitu kan, antara 9 sampai 11. Tentu Khadijah sudah meninggal, tapi ini yang di zaman Nabi SAW waktu itu jumlahnya. Kalau nama-namanya semuanya sudah jelas, ada nama-nama dan saya sudah sebutkan di bahasan buku Mahkota Pengantin, bisa dilihat di YouTube insyaAllah. Apakah nama istri Nabi memang menggunakan nama Siti di depannya? Contoh Siti Khadijah. Enggak ada. Ini karangan made in Indonesia. Enggak ada Siti. Pernah antum baca ada hadis begitu Siti Khadijah, Siti Aisyah? Enggak pernah. Kecuali buatan antum itu. Sama juga dengan yang perlu dalam masalah nama teman-teman sekalian. Jangan mengubah namanya istri, orang tuanya istri ya. Jangan mengubah nama orang tua istri. Jadi seperti kita di Indonesia, ini tradisi orang non-muslim. Kita mengatakan misalnya kalau setelah menikah contoh namanya dia si fulana A, misalnya namanya A. Misalnya A binti A, misal contoh saja. Maaf kalau ada yang namanya sama. Misal namanya kita maka misalnya Hafsa binti misalnya Ahmad ya, namanya dia. Setelah menikah diganti nama ayahnya Ahmad ini menjadi nama suaminya. Ini enggak boleh teman-teman dalam Islam. Enggak boleh. Harus tetap nama ayahnya. Mau ayahnya itu kafir kah, mau ayahnya itu baik atau fasik sama saja, gitu kan? Jadi tidak boleh diubah ini. Makanya istri-istri Nabi Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna itu semuanya tetap Aisyah binti Abi Bakar. Enggak pernah kita dengar Aisyah Muhammad, gitu kan? Hafsah Muhammad, enggak pernah ini. Maka sebaiknya jangan sampai menisbatkan diri kepada suami, tetap aja. Kalau ditanya suaminya siapa, suami saya fulan, gitu kan. Tapi bukan berarti dimasukkan ke dalam nama. Ini ada pertanyaan diselipin, bolehkah angkat tangan pada saat doa? Boleh, boleh angkat tangan, tidak ada larangan, tidak ada masalah. Kalau antum merasa lebih khusyuk dengan angkat tangan. Kalau tidak, antum merasa takut riya dan segalanya, maka ini, jangan angkat tangan. Dua-duanya Nabi SAW pernah kerjakan.
Kadang-kadang kalau ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah doakan saya, Nabi SAW mendoakan langsung tanpa angkat tangan atau memegang dada sahabat itu sambil mengatakan semoga Allah beginikan atau semoga Allah begitukan gitu ya. Nabi SAW doakan. Tapi ada juga hadis tentang angkat tangan, seperti misalnya hadis yang bunyi. Dan ini pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam materi beliau masalah doa dan zikir, gitu kan. Hadis ini dihasankan oleh para ulama. Kalau tidak salah riwayat Abu Daud, kalau tidak salah, gitu kan. Tapi hadis ini disahkan oleh para ulama hadis. Yang kata Nabi SAW, Allah malu menolak permintaan seorang hamba yang mengangkat tangannya ke langit, gitu kan. Jadi memang itu dibolehkan. Allahu a'lam. Mengenai hukum dagang, bagaimana menyikapi harga dagangan yang sudah ditarifkan di suatu komunitas dagang dan pasar yang biasanya harga jauh lebih mahal? Itu harusnya tidak boleh begitu, harusnya. Ya, kalau harga, setiap orang dalam Islam itu punya hak sendiri. Dia beli produk berapa, dia mau jual berapa, itu haknya dia, semestinya. Kalau di pasar secara umum ya. Tapi kalau misalnya saya pemilik perusahaan lalu saya tentukan harga, itu hak saya. Saya tentukan sama semua distributor, silakan jual hanya harga sekian. Itu hak saya sebagai perusahaan, karena saya tidak mau kacau produk-produk saya. Boleh. Tapi kalau di pasar seperti pertanyaan ini, lalu ditaruh peraturan harganya harus sekian, ini jadi tanda tanya, kenapa harus seperti ini? Ya. Kalau ada mudarat-mudarat yang terjadi, misal adanya manipulasi harga atau persaingan yang tidak sehat di pasar, lalu pemerintah yang menerapkan itu lain. Kalau pemerintah berbeda. Ya kan? Tapi kalau orang-orang buat komunitas pasar seperti preman dan segalanya lalu menerapkan harus terapkan sekian, tidak boleh enggak. Bahkan sebagian diambil sama mereka, ini haram dalam agama. Tapi kalau pemerintah yang datang karena banyaknya orang yang bersaing yang tidak sehat di pasar, orang jual di sana 5.000, dia jual 3.000 supaya dia lebih laku, dan itu tujuannya untuk menjatuhkan teman-temannya, saudara-saudaranya, maka ini pemerintah boleh terapkan. Harga standar beras misalnya 1 liter 5.000, udah jenis ini misalnya, jenis ini, maka itu boleh saja kalau dari pihak pemerintah. Mengapa Hajar Aswad dicium agar tidak menimbulkan pemikiran kemusyrikan? Allah perintahkan. Allah perintahkan. Jadi sama saja mengapa kita makan melalui mulut. Ya kenapa begitu sudah caranya? Perintahnya begitu. Allah ciptakan alami begitu, gitu kan? Kenapa melangkah dengan kaki? Ya sudah begitu. Allah SWT seperti itu. Kalau perintah Allah sama semua, kita tarik kepada semua hal supaya mudah dipahamin, gitu kan? Memang perintah Allah menciumnya, dan Rasulullah SAW mencontohkan. Sama halnya juga kalau kita kembangin banyak ya. Kalau bertanya kenapa ini? Kenapa haji ke Mekah? Kenapa enggak setiap orang boleh haji di kampungnya saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa sholat 1 hari 5 waktu? Kenapa enggak 1 waktu saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, duhur sama asar kan berdekatan. Kenapa Allah enggak kasih jam 2 saja 4 rakaat sekalian? Loh, Allah maunya begitu. Tugas kita adalah menerima dan melaksanakan, bukan memprotesin. Seperti itulah. Jadi kenapa cium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Allah perintah kita lakukan kan. Batu lain tidak kita cium karena ada perintahnya. Kan itu. Gak boleh kita ambil batu dari Istiqomah sini ngambil cium. Nah. Sempat disinggung dalam bahasan tadi, ada anak yang pandai naik kuda dan olahraga yang diajukan Nabi SAW berkuda dan memanah di zaman sekarang jarang kuda. Kapan saya singgung kuda ini? Hah? Emang ada tadi? Gak ada kan? Dari mana ini ngarang-ngarang nih? Saya nggak pernah singgung kuda tadi. Tapi pertanyaannya sekarang di sini, kalau tidak usah dibahasakan tadi saya, karena saya tidak ingat, seingat saya tidak saya sebutkan tadi masalah disinggung naik kuda dan olahraga, gitu kan? Tapi di sini yang mau ditanyakan adalah sekarang jarang kuda, apakah boleh anak diajarkan naik motor atau mobil untuk menggantikan kuda? Sesuai tema nggak ini? La ilaha illallah. Kayaknya harus pakai bahasa apa? Antum mungkin ada bahasa lain di balik papan, bukan bahasa Indonesia, supaya jelas gitu. Sesuai tema, ikhwan akhwat sekalian. Nggak ada temanya nih belajar naik motor atau naik kuda. Kalau itu positif ajarin, nggak apa-apa, ajarin mobil, motor kan baik untuk transportasi. Nggak ada sesuatu yang salah di situ, insya Allah.
Setelah mendapatkan wahyu pertama, apakah Nabi Muhammad SAW tetap ummi sampai beliau meninggal? Sudah kita jelaskan, itu ciri khasnya Nabi SAW. Sampai beliau pada saat menulis sulhu Hudaybiyah pun, beliau tetap tidak menulis. Dan beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib yang menulisnya. Ya, sudah itu ciri khasnya. Allah SWT menyebutkan masalah itu bukan aib, untuk menjaga kemurnian wahyu. Dan tidak ada lagi syubhat yang akan dilemparkan kepada beliau SAW. Apakah yang dibawa malaikat Jibril adalah Al-Quran? Jawabannya iya, Al-Quran. Jibril AS hanya membawa wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Ketika Nabi berdagang, apakah Nabi ada berdoa di waktu itu atau di masa itu? Allahu a'lam. Saya tidak pernah dapat riwayat secara khusus waktu sebelum ada wahyu, kemudian beliau membaca doa khusus di pasar misalnya atau dagang. Itu belum pernah saya temukan riwayatnya, saya pribadi. Karena memang waktu itu belum ada syariat Islam kan, masih biasa saja. Bahkan Nabi SAW di awal-awal tidak ada perintah sholat ya. Sementara sholat adalah doa semua isinya. Apakah benar Rasulullah SAW ketika tidur tidak seperti tidur terlelap sehingga tidak batal wudunya setelah tidur? Kalau yang ada dalam hadis memang Nabi SAW kalau tidur tidak tertidur ya sepenuhnya. Memang ada hadis Nabi SAW, hadis Bukhari itu. Hadis sahih berbicara masalah itu. Sesungguhnya matanya Nabi SAW tertidur, kesannya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ya, itu Nabi SAW memang seperti itu ciri khasnya. Sebagaimana juga ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat kalian kalau lagi sholat. Jadi Nabi SAW lagi imam. Nabi SAW mengatakan, aku melihat kalian pada saat kalian sedang sholat menjadi makmum di belakangku. Bagaimana? Allahu a'lam. Kuasa Allah SWT. Allah SWT berikan kelebihan baginda Nabi SAW. Dan teman-teman sekalian, wahyu yang disampaikan, tugas kita beriman, bukan tugas kita memprotes atau menanyakan bagaimana. Imani dulu, ada hikmahnya sudah. Nanti hikmahnya kita pelajari untuk menambah keimanan, bukan untuk terjadi penolakan. Karena memang akal dan fasilitas tubuh kita ini, hati, jaringan anggota tubuh, semua tangan, kaki, segala ini digunakan untuk menerima wahyu, bukan untuk memprotes wahyu. Karena nggak bakal bisa, nggak bakal nyambung. Karena banyak penyampaian wahyu nggak nyambung dengan akal manusia, gitu kan? Nggak bisa nyambung semuanya. Apa yang kalau manusia cuma mau imani saja apa yang dijangkau akalnya dan apa yang dijangkau panca inderanya, banyak yang dia tidak bisa imani itu. Seperti keberadaan udara yang dia bisa hirup, tidak bisa kelihatan. Kemudian banyak hal, ya banyak sekali hal. Adanya jin, adanya malaikat, ya adanya perasaan-perasaan yang kita rasakan, banyak tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga saja semua amal yang kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya. Semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan juga dimaafkan dan diganti dengan kemahamurannya menjadi pahala. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. Mari satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, khususnya wilayah-wilayah, setiap wilayah kota dan wilayah desa di Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang beriman kepada Allah dan yang mengembalikan seluruhnya pada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan juga sampai jajaran presiden dan pemerintahan Indonesia. Dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan ini semoga Allah SWT kabulkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.